Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau gali lebih dalam bagian 4 dari buku Harari, 21 Lessons for the 21st Century. Fokusnya, tema yang lumayan rumit ya, kebenaran. Kita pegang ringkasan bab-bab penting, ketidaktahuan, keadilan, pasca kebenaran, sama fiksi ilmiah. Jadi misi kita apa? Ya, kita bongkar bareng ide-ide Harari ini buat Anda. Kita cari tahu, apa sih yang kita tahu, apa itu adil, apa yang nyata, terus gimana kita bayangin masa depan. Siap ya? Mari kita bedah. Siap. Fokus kita memang di tantangan memahami dunia yang semakin kompleks ini ya. Sumber-sumber ini benar-benar menggoyah asumsi dasar kita loh, soal pengetahuan, moralitas, bahkan realitas itu sendiri. Pertanyaan besarnya jadi, apa sih artinya kebenaran di zaman sekarang? Di tengah banjir info dan narasi yang, tabrakan terus. Menarik banget itu. Oke, kita mulai dari ketidaktahuan. Ada satu ide yang jujur aja lumayan bikin mikir nih. Ilusi pengetahuan. Harari bilang kita sebagai individu sebenarnya tahu sedikit banget loh. Kita ini sangat bergantung sama pengetahuan kolektif, sama grup kita. Nah, itu dia poin pentingnya. Ini bisa menjelaskan kenapa ada fenomena groupthink. Tahu kan, pemikiran kelompok. Ketergantungan kita sama keahlian orang lain ini kadang bikin kita ngerasa lebih tahu dari yang sebenarnya. Ini bahkan kejadian juga loh sama pemimpin. Justru karena punya banyak penasihat, kekuasaan itu sendiri bisa mendistorsi kebenaran. Ada keterbatasan waktu, bias sistemik yang nggak kelihatan. Anda sendiri gimana? Sering nggak sih ngerasa, wah ternyata pengetahuan saya terbatas banget ya soal isu X atau Y gitu? Wah, kalau dipikir-pikir ya, sering banget. Apalagi kalau isunya udah rumit, kayak ekonomi global, atau perubahan iklim gitu. Baru sadar, oh iya, saya cuma ngandelin penjelasan si A atau si B. Nah, ngomongin ketidaktahuan individual, ini nyambung ya ke konsep keadilan. Harari kan bilang, naluri moral kita yang dari zaman dulu itu mungkin udah nggak cukup lagi. Udah usang lah istilahnya, buat ngadepin masalah global sekarang. Betul, ada kaitannya itu. Jadi, kesulitan kita buat memahami sistem global yang gede banget ini, yang sebab akibatnya itu nyebar kemana-mana, beda tempat, beda waktu, itu bikin rasa keadilan dasar kita jadi kewalahan. Kita kan lebih gampang ya merasa kasihan sama korban yang kelihatan di depan mata. Tapi susah gitu loh buat bener-bener ngerasain dampak tindakan kita bareng-bareng ke orang di ujung dunia sana, atau ke generasi nanti. Sumber ini jadi nanya, terus gimana dong caranya kita bangun fondasi etis yang kokoh di dunia yang masalahnya udah segede ini? Wah, iya ya. Pertanyaan berat itu. Oke, dari keadilan yang skalanya jadi global, kita geser ke topik yang rasanya lagi panas banget nih. Pasca kebenaran. Klaim Harari di sini lumayan provokatif juga sih. Dia bilang pasca kebenaran tuh bukan barang baru. Manusia, katanya, emang dari dulu butuh fiksi, mitos, agama, ideologi, buat bisa kerjasama skala besar. Bedanya mungkin di, seberapa lama bohong atau fiksi itu bertahan kali ya. Yang menarik menurut saya, Harari mengakui kekuatan fiksi itu sendiri. Fiksi itu kan bisa menggerakkan orang bikin hal hebat, kayak rumah sakit, karya seni, tapi ya itu bisa juga bahaya banget. Contohnya disebut tuh, pemberontakan Maji-Maji. Para pejuang percaya air sakti bisa bikin peluru Jerman jadi air. Ya hasilnya bencana kan? Makanya sumber ini kasih saran praktis nih buat zaman sekarang. Ada dua lah intinya. Pertama, yang mau nggak mau bayar untuk informasi yang berkualitas. Kedua, kalau butuh data valid, acuannya ya ke literatur ilmiah yang udah di peer review. Anda sendiri gimana biasanya? Buat nyaring informasi yang seabrek tiap hari itu? Itu dia tantangannya. Saya sih usaha buat cek silang sumber ya, terus agak skeptis gitu sama klaim yang heboh banget. Tapi ya ampun, butuh usaha ekstra emang. Nah, dari fiksi di dunia nyata, kita ke bagian akhir nih. Gimana fiksi, khususnya fiksi ilmiah, bisa membentuk cara pandang kita? Harari kan kritik tuh film kayak The Matrix atau The Truman Show. Iya, Harari. Lihat film-film itu sering banget bawa ide soal adanya diri sejati atau otentik yang kayak terperangkap gitu terus bisa bebas. Dia bandingin sama film kayak Inside Out. Menurut dia itu lebih nyambung sama neuroscience modern. Di Inside Out kan kelihatan, nggak ada tuh diri tunggal atau kehendak bebas yang gimana gitu. Yang ada malah berbagai mekanisme biokimia, algoritma internal yang saling saingan dan kerjasama. Ya digambarkan jadi karakter emosi itu kan.
Ini nyambung ke pertanyaan filosofis yang lebih dalam lagi soal kesadaran. Jangan-jangan diri kita ini ya cuma cerita aja, narasi yang dibikin terus-menerus sama otak kita. Jadi kalau dirangkum nih dari penjelajahan kita soal kebenaran versi Harari ini, apa ya intinya? Kita udah lihat gimana ilusi pengetahuan bikin kita pede banget, padahal mungkin nggak tahu banyak. Terus gimana rasa keadilan kita agak, kedodoran gitu ya, ngadepin skala global. Terus soal fiksi dan pasca kebenaran yang ternyata akarnya panjang dalam sejarah manusia. Dan terakhir, gimana fiksi ilmiah bisa ngebentuk tapi juga bisa menyesatkan pemahaman kita soal diri dan masa depan. Iya, dan semua ini kayaknya mengerucut ke satu pertanyaan buat direnungkan ya. Buat Anda juga di rumah, kalau diri kita ini pada dasarnya cuma cerita yang terus ditulis ulang oleh mekanisme di kepala kita. Dan dunia luar lewat algoritma, lewat data, makin jago nih ngehack cerita itu, memanipulasinya. Terus gimana caranya kita bisa jalan di realitas ini sambil tetap punya semacam pemahaman otentik tentang siapa kita sebenarnya. Nah itu dia, sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut mungkin ya.